صلى الله على محمد 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Faslun wa syaraitu wujubis shalah. Kemarin membahas masalah kitab hukum-hukum sholat, mulai daripada kapan masuk waktunya sholat duhur, kenapa dinamai sholat duhur dan seterusnya. Sekarang kita membahas masalah syarat wajib sholat. Artinya kalau orang yang sudah punya syarat-syarat ini, maka dia wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak mau wajib melaksanakan sholat, maka salah satu daripada syarat ini harus dihilangkan. Itu saja simpelnya ya. Syarat itu wujubis sholati. Adapun beberapa syarat wajibnya sholat itu salah satu asya. Ada 3 perkara. 3 saja syarat wajib sholat. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi kalau saudara kita yang berbeda agama tidak sholat, jangan diganggu, jangan dikomentar, nggak wajib kok, betul. Mereka saudara kita ketika ada berkumandang masih di kafe, masih di diskotik, dibiarkan, nggak wajib kok. Ya, jangan tutup, nggak boleh. Kita ini adalah negara hukum, ini punya semua ada 5 agama. Jadi ya berjalan masing-masing. Kalau misalnya mau menegakkan menyuruh sholat, ya Islam itu yang suruh sholat. Ya, jadi yang orang non muslim itu nggak wajib sholat. Jadi nggak usah diganggu, biarin saja, biarin dengan aktivitasnya masing-masing. Boleh kita tiba-tiba ke pasar sama ibu dia, sholat, pentuan nggak boleh. Itu salah. Makanya pada tajibu manisin ini bisa diangkat sini. Apa? Ini ya. Oleh sebab itu pada tajibu maka tidak wajib as-sholatu 'alal kafir al-asli. Orang yang emang non muslim yang tidak pernah masuk Islam, maka belajar itu tidak wajib sholat. Wala yajibu 'alaiha qadhu wa idza aslama. Ketika dia masuk Islam, tidak wajib diqadha sholatnya. Nggak wajib kok. Nggak sholat, ya nggak apa-apa. Wah aman, enak. Nggak usah nggak ada obat. Tidak wajib qadha. Kecuali wa amal murtad. Kalau orang yang murtad, fatajibu alaihi sholatu wa qadhuha in ada ila Islam. Murtad itu keluar daripada Islam. Dia keluar dari Islam, berpindah ke agama lain, mohon maaf, karena dia pernah menyandang berstatus sebagai orang muslim. Ketika dia berada di agama lain, kewajiban dia sebagai seorang muslim tetap wajib. Waktunya puasa Ramadan wajib, waktunya sholat 5 waktu wajib. Kalau dia ternyata balik lagi ke Islam,
meninggalkan itu wajib diqodho. Masya Allah. Jangan sampai begadang. Mungkin ini gak ada dosa, semua dosa pasti diampuni. Ya, yakin Allah itu maha belas kasih, apalagi sama umatnya Nabi Muhammad. Sampai ada suatu keterangan mengatakan, ya Muhammad, la tadkhulu sa'irul umam hatta tadkhulaka Muhammad, tidak akan dimasukkan umatmu masuk surga duluan. Masya Allah. Ini dosa sebesar apapun pasti diampuni kecuali satu. Apa? Musyrik, murtad. Allah disebutkan gak mau, Allah disebutkan diduakan itu gak mau. Maka dia wajib mengqodho sholat. Dia balik lagi ke Islam, wajib diqodho sholatnya seperti itu. Kemudian orang yang non muslim tadi, dia ketika melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan niat, itu gak sah. Mohon maaf, misalnya ada orang yang belum bersyahadat, orang yang non muslim, dia ingin sholat itu kan butuh niat, gak sah. Setiap ibadah yang membutuhkan niat tidak sah kalau dilaksanakan oleh orang yang di luar Islam. Tapi kalau ibadah yang tidak membutuhkan niat, di sini dikatakan wa yutabu al-kafir 'alal qulbi allati la tahtaju ila niyatin. Orang yang non muslim diberi pahala atas ibadah yang mereka lakukan selama jenis ibadahnya itu tidak membutuhkan niat. Contohnya apa? As-sholati, seperti sedekah, wal hadiyati, dan ngasih hadiah, dapat pahala mereka. Pahalanya ini berapa? Untuk memperingan siksa mereka nanti di hari seperti ini. Ya, paham ya? Nanti saya contohkan gini, Pak. Fa inna Allaha yukhaffifu 'anhu 'adaba ghairil kufri. Allah ini akan memperingan azabnya mereka kecuali kufurnya itu, tidak berimannya. Kalau dari segi mereka sedekah dapat pahala. Jadi mohon maaf kalau ada orang non muslim uang muslim, boleh, silakan diterima, silakan, nggak apa-apa. Cuma tetap aja, mohon maaf ya, karena dia itu belum beriman, jadi kekufurannya tetap dipertahankan sama Allah. Seperti itu. Abu Lahab ini setiap hari Senin di alam kubur sekarang, Mbak, kalau percaya tengok sana. Hari Senin, setiap hari Senin Abu Lahab ini apa? Siksaannya sama Allah diistirahatkan, diringankan. Kenapa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin? Disuruhihi di wiladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab itu merasa senang ketika keponakannya lahir yang bernama Muhammad. Ini dalil maulid Nabi. Bayangkan, ini satu dalil. Kalau ada yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, maulid Nabi itu tidak boleh, ngajinya belum matang, kopinya kurang baik, kopinya kurang baik, kopinya kurang baik. Abu Lahab saja. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu punya seorang budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Saya pernah ngasih nama anak perempuan punya kawan saya kasih nama Thuwaibah al-Aslamiyah. Budaknya Abu Lahab. Thuwaibah al-Aslamiyah ini termasuk yang menyusuinya Nabi Muhammad. Jadi ibu susuknya Nabi Muhammad sebelum disusui oleh Halimah Sa'diyah. Selama ini kan kita tahu Halimah ya, Halimah Sa'diyah. Padahal sebelum disusukan oleh Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad itu disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah itu budak Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Thuwaibah ini
mendatangi Abu Lahab. Abu Lahab, kamu punya ponakan baru. Oh alhamdulillah, kamu punya ponakan baru. Dia namanya Muhammad putra Abdullah. Karena Suwaibah itu sudah ngasih tahu Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad, dan Abu Lahab ini senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Akhirnya kata Abu Lahab, Suwaibah itu kan budaknya Abu Lahab, si Suwaibah itu. Suwaibah, mulai detik ini karena kamu sudah memberikan aku kabar baik tentang kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad, mulai detik ini kamu saya merdekakan, dilepaskan sama Abu Lahab. Nah, dikarenakan Abu Lahab ini senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah yang memberitahu kelahiran Nabi Muhammad. Akhirnya setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksa kuburnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ini bulan Maulid, Pak. Tadi Jumat mulai masuk tanggal 1. Silakan banyak baca sholawat. Ini bulan-bulan yang mengalahkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kenapa mengalahkan kemuliaan bulan suci Ramadan? Karena bulan Ramadan tidak akan Allah ciptakan kalau tidak ada bulan Rabiul Awal. Betul. Ramadan tidak akan Allah berikan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Bahkan nanti di tanggal 12 Rabiul Awal itu malam yang mengalahkan kemuliaannya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tidak akan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammadnya tidak dilahirkan ke alam dunia. Sehingga muncul dalam diskusinya Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq. Muhammad, jika engkau tidak ada di alam dunia ini, lama khalaqtul aflaq, maka aku tidak akan menciptakan langit, bumi dan seisinya, semua tidak akan aku ciptakan. Aku ciptakan semua ini untuk karena kamu itu ada. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, semuanya tidak akan diciptakan. Termasuk kita ini hadir semua, kita diciptakan daripada cahayanya Nabi Muhammad. Makanya ada suatu ungkapan mengatakan cahayanya Nabi Muhammad itu tidak mungkin hilang dari diri kita satu detik pun. Jangan takut kehilangan cahayanya Nabi Muhammad, pasti menempel dalam diri kita karena kita muncul daripada cahayanya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid banyak sekali dari Quran adalah ada ngaji, makanya ngaji. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah. Ulama tafsir mengatakan maksud daripada anugerah Allah ini adalah agama Islam. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Ulama tafsir mengatakan maksud daripada rahmatnya Allah ini adalah Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu. Dengan agama Islam dan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka berbahagialah kalian, dalam arti rayakanlah kelahirannya. Paham? Ada lagi ayat lain, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang mukmin ketika Allah mengutus satu utusan min anfusihim, dari diri kalian masing-masing. Siapa yang dimaksud? Adalah Nabi Muhammad. Banyak lagi Pak dalil-dalil tentang Maulid Nabi. Jadi jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan Maulid Nabi itu. Kata siapa? Dulu ada sahabat namanya Ka'ab bin Suhail itu. Beliau memuji-muji Nabi. Beliau membuat syair tentang Nabi, dipuji-puji Nabi. Akhirnya apa? Nabi Muhammad tersenyum. Beliau memberikan hadiah kepada Ka'ab bin Suhail berupa selimut. Selimutnya itu yang loreng, baru loreng Pak. Coraknya itu motifnya itu apa? Apa? Garis-garis itu. Kayak baju Madura itu. Ya loreng itu lah. Garis-garis. Nah, selimut yang garis-garis ini dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Akhirnya setiap pujian-pujian yang dilantunkan kepada Nabi Muhammad mulai saat itu dikenal dengan namanya qasidah.
Qasidah Burdah. Qasidah Burdah yang terkenal di Indonesia yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri yang biasanya kita baca, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyyuna aminuna fala ahadu abaru fi qawlil nabi wala hakami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihamdillah. Itu banyak. Qasidah Burdah itu 100 bait berapa bini. Ini ya. Jadi apa namanya, ini tentang dalil-dalil tentang Maulid Nabi. Contohnya itu dari apa? Dari Abu Lahab saja. Ketika beliau senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, beliau pun si Abu Lahab ini diringankan siksaannya oleh Allah ketika hari Ramadan. Akhirnya, apalagi kita merayakan Maulid. Makanya merayakan Maulid ini jangan tanggung-tanggung, Pak. Yang meriah, jangan sayang mengeluarkan uang untuk perayaan Maulid. Jangan saya meriah semuanya mungkin. Ya, merayakan dari Maulid ini kita bisa meneladani bagaimana Nabi Muhammad berakhlakul karimah, bagaimana Nabi Muhammad sopan santunnya luar biasa. Pokoknya dalam Maulid itu inilah dikisahkan dalam kitab-kitab Maulid itu banyak. Kitab Maulid itu yang sering kita baca kitab apa? Al-Barzanji. Barzanji ya, bukan berjanji. Barzanji itu dikarang oleh Al-Imam Hasan bin Ja'far Al-Barzanji. Ada juga maulid namanya Maulid Ad-Dibai. Ada juga maulid namanya Maulid, kitabnya itu namanya Siftud Durar, dikarang oleh Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada kitab maulid yang namanya kitab Maulid Al-Diyaqul Lami, dikarang oleh Al-Imam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim. Ada namanya kitab maulid namanya Asy-Syarabut Tuhur. Itu juga menerangkan tentang apa? Sejarahnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengatakan Maulid Al-Barzanji itu bid'ah, lantas kenapa kamu membaca sejarah tentang kenabian? Sama-sama sejarahnya, betul kan? Cuma bedanya kalau Maulid Al-Barzanji ini dengan bentuknya bahasa Arab, karena dia nggak tahu isinya itu apa. Padahal isinya itu apa? Sejarah tentang perjalanan hidupnya Nabi. Kadang ada orang yang mengatakan, Maulid Barzanji bid'ah, nggak boleh dibaca. Dianya sendiri baca sejarah Nabi. Di Google kan dibaca. Belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam, belajar tentang apa? Sejarah Nabi. Apa bedanya dengan Maulid Al-Barzanji? Betul. Cuman bedanya kalau Maulid Al-Barzanji ini ditulis dalam bentuk bahasa Arab, dia nggak paham apa itu isinya. Masya Allah. Dan nggak ada selesainya kalau bahasa Maulid ini. Luar biasa. Pokoknya semangat, lebih cinta, lebih sayang sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu jauh sudah lebih sayang kepada kita semua. Sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia ini ada, Nabi Muhammad sudah lebih sayang kepada kita. Masya Allah. Jadi orang yang, mohon maaf, yang non-muslim, ketika dia beribadah, ibadahnya itu tidak membutuhkan niat, maka ibadahnya ini akan mendapatkan ganjaran. Ganjarannya itu apa? Untuk diringankan adabnya dia nanti di hari. Kemudian yang selanjutnya, watani, syarat wajib yang kedua itu adalah al-bulugh. Bulugh itu balik. Balik ini kalau dalam kitab Safinah itu alamatul bulughi talatatun. Tanda orang balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asharata sanatan. Dia itu genap usianya 15 tahun. Jadi laki-laki ataupun perempuan, ketika dia sudah genap usia 15 tahun, maka dia sudah memasuki usia balik, wajib sholat. Yang kedua, wal ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Laki-laki ataupun perempuan, usianya baik 9 tahun ataupun 15 tahun, dia sudah mimpi basah. Kita dulu baliknya kayak gimana, Pak? Masih ingat ya? Apa yang baliknya balik dipaksa? Kalau misalnya mimpi basah,
si laki-laki perempuan dia sudah balik. Yang ketiga al-haidu, haid, datang bulan, menstruasi bagi perempuan tak, kalau bapak jangan berharap, bapak jangan berharap menstruasi. Perempuan menstruasi dia mulai dari 9 tahun ataupun ke atasnya sudah keluar darah menstruasi, berarti dia sudah balik. Ketika begitu gimana? Hanya anjuran melaksanakan sholat. Karena sholat ini wajib kepada orang yang balik. Fala tajibu ala sobiyyin wa sobiyatin. Sholat tidak wajib kepada anak kecil. Tidak wajib. Cuman apa? Harus adanya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Harus dibiasakan. Ya, itu dibiasakan. Itu dulu kalau nggak sholat subuh sama ayah saya itu almarhum, insya Allah dipukul pakai tasbih yang bijian dulu. Sudah tidur, nggak bangun juga, disiram pakai kopi panas. Satu sering banget. Saking ketatnya almarhum ayah dalam melaksanakan sholat. Kalau usia saat itu saya usia 5 tahun 6 tahunan, udah seperti ini. Itu boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Apalagi pada anak sendiri. Lakin yukmaroni biha ba'da sab'i sinin. Anak kecil tidak wajib sholat. Tapi kalau dia sudah masuk 7 tahun, hendaknya diperintah untuk dia membiasakan diri. Nah, sholatnya diajak ke masjid, nggak apa-apa. Ya, walaupun mohon maaf ya, saya kadang suka kurang setuju kalau dengan pengurus masjid yang marahin anak kecil. Woi, pulang. Oh, betul. Jadi dia tuh dari sejak kecil tuh tertanam ke masjid ini takut. Iya tak? Takut dimarah. Padahal anak kecil jangan dimarah. Ya kalau misalnya dia berisik tinggal ditegur. Kalau sulit ditegur ya biarin aja. Kita tetap ibadah, tetap menjalankan apa susah. Betul tak? Jadi jangan sampai dilempar. Sunat ya Jadi diancam itu sunat. Jadi sunat ini sesuatu yang menakutkan. Apalagi saya paling gak setuju kalau misalnya awas, bilang ke Pak Ustaz sunat tuh. Jadi dia tuh bayangannya Ustaznya tukang nyunat. Betul gak? Ya, awas bilang ke Ustaz nanti. Emang Ustaz itu tukang marah. Jadi dia tuh kesannya itu dan dalam pikiran dia nanti tertanam. Oh, Ustaz suka marahin. Oh, kalau pengasih itu kayak gini. Padahal kalau saya kayak gitu, Pak. Jadi sejak kecil apa? Anak kecil lari sana sini namanya anak kecil. Kalau disuruh duduk ya nggak bisa. Dia sudah apa? Dia masaknya itu pertumbuhan seperti itu. Dia biarin aja. Kecuali kalau ketika waktunya sholat, berarti diarahkan. Betul nggak? Jangan sampai diancam, dimarahin. Wah, itu boleh. Jadi dia itu sejak kecil tertanam apa? Ke masjid ini takut, takut dimarah nggak mau. Makanya sampai gedenya ya masjidnya kosong terus. Ya kan? Seperti dia. Nah, ketika sudah usia 7 tahun, dia diperintahkan supaya terbiasa. Ayo sholat. Itu dia Pak. Tapi kalau misalnya inhasalah wayudrobani ala talqiya pada kamal isrina sini. Ketika mereka sudah masuk 10 tahun, kalau berani meninggalkan sholat, maka pukul. Berapa tahun? 10. Tapi catatannya pukulnya ghairu mubarrijin, yang tidak melukai, yang tidak berdampak. Pukulannya itu bukan pukulan benci, bukan pukulan marah, tapi pukulan kasih sayang. Jangan mukul di wajah, pukul pakai apa? Pakai rotan. Wajah boleh. Mukulnya itu di tempat-tempat yang sekiranya tidak akan meninggalkan bekas, di betis kah, di paha, itu anjuran. Ya, apa? Karena untuk supaya membiasakan diri. Usia 10 tahun pukul. Makanya mohon maaf sekali Pak, yang punya anak berarti diarahkan. Apalagi yang sampai anak kita ini, mohon maaf sekali, jangan sesekali dikasihkan HP. Ya Allah. Kalau kata Habib Umar itu, Habib Umar bin Hafid yang dari Yaman, HP ini ibaratkan pisau. Kalau kita memberikan pisau sama anak, apakah tega?
belum waktunya. Oh, jangan. Makanya saya itu sangat tegas sama istri saya itu beberapa kali saya tegasin, saya bentak kalau dikasihkan HP. Nggak boleh, karena sudah terbiasa. Walaupun dikatakan kupel nggak apa-apa, ya dikatakan kurang pergaulan nggak apa-apa, nanti ada masaknya sendiri, betul nggak? Karena anak zaman ini ya Allah kali, masya Allah. Itulah tadi saya mau titip anak kita, ataupun misalnya mohon maaf mungkin ada di antara kita ini yang belum Allah karuniai anak, mungkin salah satu hikmahnya adalah supaya kita itu bebas daripada tanggung jawab anak, betul nggak? Nanti di akhir itu nggak ada tanggung jawab anak. Tapi kalau yang Allah kasih anak, wah ada tanggung jawabnya. Bapak aktif di pengajian, setiap malam Sabtu hadir. Tahajudnya aktif, duhanya nggak pernah ketinggalan. Puasa Senin Kamisnya aktif, tapi anaknya nggak pernah diingatkan. Ketika kita nanti mau masuk ke dalam surga beberapa langkah, si anak yang dulu manggil kita papi, mami, ayah, apalagi bunda, abi, segala macam, yang dulu manggil mesra di alam dunia, nanti ketika di akhirat nuntut sama dia. Malaikat jangan kau masukkan orang itu. Jadi manggilnya itu bukan ayah lagi, bukan apa, bokap lagi, bukan nyokap bukan babe lagi, bukan. Jangan kau masukkan orang itu ke dalam surga. Kenapa? Itu dulu orang tua saya di dunia. Dia emang rajin ibadah, dia rajin jemaat ke masjid, baru satu ngaji halusna, tapi saya dibiarin, tidak pernah ditegur. Subuh dibiarin, nggak pernah dibangunin. Tolong jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, nuntut banget. Kali ini, masya Allah. Jadi ya, membiasakan anak supaya tetap melaksanakan semua. Yang ketiga, akhlak, punya akal. Kalau Bapak Islam sudah balik, Pak? Ada yang belum balik di sini, ada? Kalau dia balik udah balik. Oh ya. Wajib sholat. Kalau nggak mau wajib sholat, supaya tidak dapat pertanggungjawaban ketika meninggalkan sholat, ya silakan copot yang wajib melaksanakan sholat. Fala tajibu ala majnun, maka sholat itu tidak wajib orang gila. Wajib. Gak usah, biarin saja. Orang gila yang nggak sholat nggak apa-apa. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan? Ya, ya. Syarat sah sholat itu salah satunya adalah suci daripada apa? Badan, pakaian, dan tempat sholat suci. Mohon maaf, bukan berarti saudara kita yang berbeda agama itu rumahnya najis, enggak. Selama kita tidak menemukan indikasi-indikasi tanda-tanda kenajisan di sana, boleh dilihat di rumahnya nggak ada anjing, aman. Sholat apa sholat? Silakan, selama tidak ada indikasi tanda-tanda najis. Jadi kalau ada cari tempat lain. Terima kasih. Mohon maaf, dalam kitab mungkin andai kata sholat ini kayaknya viral, sholat di dalam gereja itu makruh, sholatnya tidak sah. Jadi wawasan itu harus besar. Jangan hanya seorang muslim masuk ke dalam gereja langsung dia dihujat. Betul? Tidak boleh. Ya. Banyak ulama-ulama, habaib-habaib masuk ke dalam gereja. Jadi sholat di dalam gereja kanasa itu gereja. Boleh nggak? Boleh, cuma makruh. Kalau masih ada tempat yang lain seperti ini, Pak. Sholatnya sah. Di kawan kita yang non muslim kita sholat boleh nggak? Boleh. Yang penting suci. Iya.
dibuka wawasannya. Ya, mohon maaf, jangan ada yang ini ya. Kalau misalnya ada yang tidak setuju silakan. Tapi yang jelas saya ilmunya dalam kitab Fathul Mu'in yang dikatakan oleh Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Baghdadi, di sana dikatakan